Bapak-bapak usia di atas 60 tahun, berapa banyak dari Anda yang merasa makin hari makin tidak percaya diri sebagai pria, bahkan mulai tergoda beli obat kuat di pinggir jalan? Anda mungkin tak sadar, pilihan itu bisa jadi justru memperpendek umur Anda sendiri. Setiap hari, ribuan pria lansia di Indonesia mencari solusi instan untuk vitalitas yang menurun. Padahal jalan pintas ini ibarat mengadu nasib pada kesehatan sendiri. Coba renungkan, benarkah obat kuat itu solusi atau justru sumber masalah yang akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga di masa tua? Di video kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari dokter Shirin, spesialis bedah yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien usia lanjut. Beliau akan membongkar satu studi kasus nyata tentang seorang pasien lansia yang hampir kehilangan rasa percaya diri dan keharmonisan keluarga gara-gara memilih jalan pintas obat kuat, hingga akhirnya menemukan keajaiban dari satu rempah dapur sederhana. Apa yang terjadi ketika ia beralih ke solusi alami yang didukung bukti ilmiah? Temukan jawabannya dalam cerita inspiratif dan tips praktis dari ahlinya. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda sekarang? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena pengalaman Anda akan menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Jangan lewatkan satu detik pun video ini, karena di akhir nanti Anda akan mendapatkan resep lengkap yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Pastikan juga Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips sehat alami khusus untuk lansia dari channel ini. Ketika seorang pria memasuki usia kepala 6 ke atas, seringkali ia dihadapkan pada kenyataan baru yang perlahan namun pasti mengubah ritme hidupnya. Dulu, tenaga terasa melimpah, semangat seperti tak pernah padam, dan kepercayaan diri seolah tak pernah goyah. Namun, seiring bertambahnya usia, berbagai perubahan fisik dan psikis mulai terasa. Tidak hanya tubuh yang lebih mudah lelah, tetapi juga muncul perasaan minder, cemas, bahkan malu saat bicara tentang vitalitas sebagai suami. Banyak pria lansia merasa performa menurun bukan hanya soal tenaga, melainkan juga berkurangnya kepercayaan diri sebagai kepala keluarga. Inilah mengapa masalah vitalitas seharusnya dipandang lebih luas, bukan sekadar perkara kekuatan fisik, namun juga tentang kualitas hidup dan keharmonisan rumah tangga. Seringkali, tekanan sosial dan harapan keluarga menambah beban mental, sehingga banyak pria memilih diam, tidak mengungkapkan kegelisahan, atau mencari jalan pintas secara diam-diam. Kondisi ini diperparah oleh stigma bahwa penurunan vitalitas adalah aib atau pertanda tidak lagi jantan, padahal sesungguhnya ini proses alami yang bisa diatasi dengan langkah yang bijak dan ilmiah. Di tengah tekanan itu, tidak sedikit pria yang tergoda menggunakan obat kuat kimia yang dijual bebas di pasaran. Iklan yang menawarkan keperkasaan instan, testimoni bombastis, hingga rayuan penjual di pinggir jalan atau toko daring, seringkali menjebak para pria lansia. Namun, apa yang tidak diketahui adalah bahaya besar yang mengintai di balik konsumsi obat-obatan tersebut. Obat kuat kimia biasanya bekerja dengan memaksa jantung dan pembuluh darah bekerja ekstra keras dalam waktu singkat. Analoginya seperti memompa air bertekanan tinggi melalui selang tua yang rapuh dan kaku. Memang efeknya cepat, tapi risikonya pun sangat besar. Mulai dari gangguan irama jantung, stroke, gagal ginjal, hingga kematian mendadak. Tidak jarang, pasien datang ke ruang gawat darurat dalam kondisi kritis setelah mencoba jalan pintas ini. Selain itu, kandungan obat kuat ilegal seringkali tidak jelas, dicampur bahan berbahaya, bahkan ada yang mengandung zat terlarang tanpa label yang jelas. Bahaya ini bukan sekadar teori, tapi sudah menjadi kenyataan pahit di berbagai rumah sakit. Sayangnya, masih banyak pria lansia yang beranggapan asal vital, semua beres, padahal nyawa taruhannya. Lebih menyedihkan lagi, keluarga sering tidak tahu apa yang terjadi hingga segalanya terlambat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengedukasi diri dan keluarga, bahwa solusi instan dari obat kuat kimia tidak hanya menipu, tapi juga menghancurkan masa tua yang seharusnya bahagia dan sehat. Sebenarnya, Tuhan sudah menyediakan solusi alami yang jauh lebih aman dan efektif untuk membantu vitalitas pria lansia, jahe merah. Rempah ini sering dianggap remeh, hanya dijadikan campuran minuman penghangat tubuh atau bahan masak biasa. Padahal, jahe merah menyimpan khasiat luar biasa yang sudah didukung berbagai penelitian ilmiah. Kandungan utama jahe merah,
yaitu gingerol dan sogaol, terbukti mampu bertindak sebagai vasodilator alami. Artinya, membantu melemaskan dinding pembuluh darah yang mulai kaku seiring bertambahnya usia. Dengan pembuluh darah yang lebih lentur dan bersih, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, menjadi lebih lancar dan optimal. Selain itu, jahe merah juga memiliki efek antiinflamasi dan sedikit mengencerkan darah, sehingga dapat membantu mengurangi risiko penyumbatan dan menjaga sirkulasi darah tetap prima. Berbeda dengan obat kuat kimia yang bekerja dengan memaksa, jahe merah justru bekerja, merawat, dan memperbaiki akar masalah secara alami dan bertahap. Hasilnya memang tidak instan, tapi jauh lebih aman, menyehatkan, dan berkelanjutan. Tidak hanya vitalitas yang membaik, banyak lansia yang melaporkan tidur menjadi lebih nyenyak, badan terasa lebih ringan, bahkan pikiran pun lebih tenang setelah rutin mengonsumsi jahe merah. Penelitian juga menunjukkan konsumsi jahe secara rutin bisa membantu menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, dan memperbaiki fungsi kognitif. Semua manfaat itu didapatkan tanpa risiko efek samping berat seperti yang sering terjadi pada obat kimia. Dengan kata lain, jahe merah bukan sekadar warisan tradisi, tapi benar-benar solusi modern yang sudah teruji dan terbukti oleh ilmu pengetahuan. Agar khasiat jahe merah dapat dirasakan secara maksimal, cara konsumsi dan pengolahannya juga harus benar. Banyak orang keliru, mengiris atau memarut jahe terlalu halus, atau menyeduhnya dengan air yang terlalu panas hingga zat aktif di dalamnya rusak. Cara terbaik adalah mencuci jahe merah hingga bersih, tidak perlu dikupas kulitnya, lalu digeprek secukupnya agar serat dan minyak atsiri di dalamnya terbuka. Seduh dengan air panas yang sudah didiamkan sebentar, bukan air mendidih langsung, biarkan beberapa menit hingga air berwarna kekuningan dan hangat, lalu tambahkan 1 sendok makan madu murni serta perasan jeruk nipis lemon. Aduk rata dan minum saat masih hangat. Konsumsi terbaik dilakukan di pagi hari setelah sarapan agar efek sirkulasi darah terasa sepanjang hari, atau malam hari sebelum tidur agar tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Jangan lupa, dosis cukup seruas ibu jari per hari, tidak perlu berlebihan karena kuncinya adalah rutin. Bagi penderita asam lambung, mulai dengan dosis kecil dan konsumsi setelah makan. Bagi yang minum obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter agar aman. Ritual minum wedang jahe merah ini sebaiknya dilakukan bersama pasangan, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga mempererat keharmonisan keluarga. Setiap pagi, ajak istri untuk menyiapkan dan menikmati minuman ini bersama-sama, sehingga manfaatnya tidak hanya terasa di tubuh, tapi juga di hati. Terbangun kebiasaan sehat, rasa saling mendukung, dan cinta kasih yang semakin kuat di usia senja. Pada akhirnya, inti dari segala usaha menjaga vitalitas di usia lanjut bukanlah soal mengejar kekuatan semata, tetapi soal merawat diri dan kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Konsistensi adalah kunci utama. Rutin menjalankan kebiasaan sehat, meski sederhana, jauh lebih bermanfaat daripada mengandalkan solusi instan yang berisiko tinggi. Tidak kalah penting, dukungan pasangan sangat besar pengaruhnya. Kisah nyata Pak Budi dan istrinya adalah contoh bahwa masalah vitalitas bukan hanya urusan fisik, tapi juga soal komunikasi, empati, dan saling peduli. Banyak pria lansia yang berhasil kembali percaya diri, tidak hanya karena minum jahe merah, tetapi juga karena merasa didukung, dihargai, dan dicintai oleh pasangan. Oleh sebab itu, libatkan pasangan dalam setiap langkah perawatan diri. Jadikan ritual sehat bersama sebagai bentuk investasi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, tidak ada alasan untuk putus asa. Usia senja seharusnya menjadi masa menikmati hasil perjuangan, bukan diisi dengan penyesalan akibat keputusan keliru di masa lalu. Mari, rawat kesehatan secara alami, hindari jalan pintas yang berbahaya, dan bangun keluarga yang harmonis sampai akhir hayat. Jika Anda setuju, bagikan pengalaman dan usia Anda di kolom komentar. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, subscribe channel ini, dan sebarkan pada sahabat atau keluarga Anda. Bersama kita bisa menua dengan sehat, bahagia, dan bermartabat. Seringkali, dalam semangat mengejar kesehatan, kita lupa bahwa setiap tubuh memiliki keunikan dan batasannya sendiri.
Walaupun jahe merah terbukti aman, alami, dan bermanfaat untuk kebanyakan orang, bukan berarti semua orang bisa mengonsumsinya tanpa risiko. Inilah pentingnya mengenali batas dan kondisi kesehatan diri sebelum memulai ritual baru, bahkan yang berbasis herbal sekalipun. Beberapa kelompok, terutama penderita GERD, gastroesophageal reflux disease, MA akut, atau asam lambung kronis, harus sangat berhati-hati. Jahe merah memiliki sensasi pedas yang, walaupun menyegarkan bagi sebagian orang, bisa menjadi pemicu rasa perih dan ketidaknyamanan pada lambung bagi yang sensitif. Bagi penderita asam lambung, sebaiknya mulai dengan dosis sangat kecil, konsumsi setelah makan, dan pantau reaksi tubuh selama beberapa hari. Jika muncul rasa tidak nyaman atau nyeri, hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. Tak kalah penting, bagi pasien yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau obat antikoagulan lainnya, harus lebih waspada. Jahe merah juga punya efek mengencerkan darah secara alami. Jika dikombinasikan dengan obat medis yang serupa, bisa meningkatkan risiko perdarahan yang serius, mulai dari mimisan, memar, hingga perdarahan internal yang membahayakan jiwa. Karena itu, konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan sebelum memutuskan rutin minum jahe merah. Begitu juga bagi penderita hipertensi berat yang masih memerlukan obat dokter untuk mengendalikan tekanan darah, jangan langsung menambah konsumsi rempah tanpa pengawasan medis. Jika Anda sedang dalam proses persiapan operasi, konsumsi jahe merah sebaiknya dihentikan minimal 2 minggu sebelumnya untuk mencegah komplikasi perdarahan saat tindakan medis. Jangan sepelekan langkah kecil ini, karena satu keputusan sederhana bisa menjadi pembeda antara hidup sehat atau menghadapi risiko yang tidak perlu. Poin ini mengingatkan bahwa keselamatan dan kewaspadaan selalu nomor 1. Herbal bukan jaminan tanpa risiko, dan tubuh manusia bukan mesin yang bisa diperlakukan sama untuk setiap orang. Jangan ragu untuk mendiskusikan rencana konsumsi herbal atau ritual sehat apapun dengan dokter keluarga atau tenaga medis terpercaya. Kunci sukses menjaga vitalitas di usia senja adalah kombinasi antara pengetahuan, pengalaman pribadi, dan konsultasi profesional. Dengan mengenal diri, memahami riwayat kesehatan, serta mengikuti anjuran yang benar, setiap langkah menuju hidup sehat akan terasa lebih aman dan terarah. Dengarkan tubuh Anda, kenali sinyal-sinyalnya, dan selalu prioritaskan keamanan. Namun, di atas segala ilmu dan kehati-hatian, ada satu kunci yang sering menjadi pembeda antara mereka yang hanya coba-coba, dengan yang benar-benar merasakan manfaat besar dari perubahan gaya hidup sehat, konsistensi dan dukungan lingkungan, terutama pasangan hidup. Semua langkah yang sudah Anda pelajari, mulai dari memilih solusi alami, menghindari obat kimia, memperbaiki pola makan, hingga rutin mengonsumsi jahe merah, tidak akan membawa hasil nyata jika hanya dilakukan sesekali atau setengah hati. Konsistensi adalah pondasi dari semua perubahan positif, apalagi dalam urusan kesehatan lansia yang proses perbaikan dan adaptasinya berjalan lambat. Setiap pagi, bangun dengan niat untuk memulai hari dengan ritual sehat, seperti membuat wedang jahe merah bersama pasangan. Ini bukan sekadar minum herbal, tapi juga membangun kebersamaan, mempererat komunikasi, dan saling menguatkan di masa tua. Bahkan, banyak pasangan lansia yang setelah beberapa bulan menjalankan ritual ini bersama, merasakan hubungan yang lebih harmonis dan semangat hidup yang kembali menyala. Dukungan pasangan tidak hanya penting dalam menjaga kesehatan fisik, tapi juga memengaruhi kesehatan mental dan emosional. Kisah nyata yang dibagikan dokter dalam naskah sebelumnya, tentang Pak Budi dan istrinya, menjadi contoh betapa kehangatan keluarga adalah obat yang tak tergantikan. Saat pasangan saling mendukung, mereka lebih terbuka untuk berbicara soal masalah kesehatan, saling mengingatkan jadwal minum herbal, bahkan saling memotivasi untuk berolahraga ringan bersama. Ini membuat proses adaptasi dan konsistensi menjadi jauh lebih mudah. Lebih dari itu, komunitas lansia yang saling berbagi pengalaman juga sangat berperan penting. Melalui grup-grup WhatsApp, pertemuan arisan, atau bahkan kolom komentar di channel YouTube ini, para lansia dan keluarganya bisa bertukar cerita, berbagi tips, dan saling menyemangati agar tidak mudah menyerah. Akhirnya, hidup sehat dan bahagia di usia senja adalah hasil dari kolaborasi antara ilmu, konsistensi, dan dukungan sosial.
Jangan malu untuk berbagi pengalaman atau bertanya di kolom komentar, karena pengalaman Anda mungkin bisa menjadi inspirasi dan harapan bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Ajakan untuk menonton video hingga akhir dan subscribe bukan sekadar formalitas, tapi agar komunitas sehat ini makin besar dan kuat. Karena bersama-sama, kita bisa saling menjaga, mengingatkan, dan menua dengan bermartabat, sehat, bahagia, dan tetap dihormati keluarga serta lingkungan sekitar. Usia bukan penghalang untuk tetap produktif, bermanfaat, dan menikmati hidup. Selama Anda konsisten dan mau membuka diri terhadap perubahan baik, setiap hari adalah anugerah baru yang layak disyukuri. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Ingat, kesehatan dan kebahagiaan di usia senja adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, bukan dari jalan pintas yang berisiko. Rawatlah tubuh dan hubungan keluarga dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Sampai jumpa di episode teman sehat lansia berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.